Silakan kenalan sendiri. Namanya Neng Desi. Neng Desi. Ini Neng Desi, ini Kang Ipul. Gitu. Kangku. Bang Ipul, sedikit dong kesibukannya apa ini sekarang? Sebenarnya masih kayak dulu. Cuman kan apa ya namanya ya? Tahu sendiri lah situasi seperti apa kan. Gitu. Cuman yang namanya sebuah talent ya, mau dipendem-pendem, mau orang berusaha untuk ngedropin, mau berusaha orang ingin menghancurkan gitu. Tapi kalau yang namanya sudah menjadi bakat kita kan ya, memang tidak bisa gitu kan, tidak bisa dipunahkan begitu saja gitu. Jadi saya tetap berkarya, mengeluarkan single-single. Kebetulan saya memang penyanyi dangdut, jadi saya ngeluarin single dangdut bareng sama teteh saya gitu. Kebetulan yang di samping saya ini teteh saya, dan kebetulan beliau juga sebagai produser saya, dan beliau juga setiap hari nemenin saya terus gitu. Siapa bang namanya bang? Namanya silakan kenalan sendiri. Namanya Neng Desi. Neng Desi. Ini Neng Desi, ini Kang Ipul. Gitu. Kangku. Bang, ada kabar, ada info nih, Bang Ipul bakal tayang lagi di TV nih. Amin, insyaallah. Karena kan selama ini kan itu opini ya, sebenarnya opini gitu, bukan kayak sebuah himbauan. Opini sama himbauan sama ya. Kayak bukan sebuah apa sebutannya ya. Pokoknya opini lah. Karena selama ini kan orang beropini A, B, C, D, F, G gitu kan. Ya saya sebagai manusia yang selalu dibicarakan, kita harus legowo aja. Karena kan kita nggak semuanya juga bisa menjawab satu persatu, ya kan. Orang yang selalu berstatement negatif terhadap saya, ya saya biarkan. Karena menurut saya ya, yang namanya orang itu suka-suka dia gitu. Yang jelas kalau dia berstatement negatif kan konsekuensinya kan dia sendiri yang yang menanggung. Tapi kalau orang yang berpikiran positif, ya konsekuensi positifnya juga mereka sendiri yang menanggung gitu. Jadi ya doain aja. Karena memang selama ini juga itu cuma opini gitu loh. Hanya orang-orang yang nggak suka saya berkarya, ya kan. Dari zaman dulu sampai saya jatuh, sampai sekarang saya kembali bangkit lagi, masih ada orang yang mungkin ya satu dua lah yang tidak suka gitu kan. Tapi ya alhamdulillah dibandingkan sama orang yang suka, jauh lebih banyak orang yang suka. Tapi kebanyakan orang yang suka itu dia diem gitu. Jadi yang banyak berkoar ya yang nongol sih kebanyakan gitu ya. Pokoknya minta doanya aja gitu. Yang jelas saya tidak pernah patah semangat, apalagi ada teteh saya yang selalu support saya gitu. Dari mulai awal saya pembebasan, saya udah mengeluarkan single hampir kurang lebih 8 single. Wih, kalau saya mohon maaf ya, kalau memang saya udah nggak diminati, nggak mungkin beliau seorang produser mau mengajak saya untuk berbisnis lagi di dunia tarik suara. Bang, ada ketakutan bang kembali ke dunia hiburan bang? Saya dari dulu tidak pernah takut, karena saya kebetulan saya sama Neng Desi ini sama-sama ini ya sering kayak berpetualang gitu loh. Artinya nggak pernah takut kalah, nggak pernah takut pokoknya hal-hal yang buruk kita tidak pernah, karena kita ini adalah pebisnis sejati ya. Jadi siap dalam kondisi apapun gitu. Kalau ya saya yakin semua orang kalau berkarir itu pengennya bagus. Tapi sekali lagi bahwa ini kan perjalanan hidup gitu. Yang penting buat seluruh penggemar saya, hal-hal yang negatif yang terjadi pada diri saya jangan dicontoh. Ambil yang positif aja. Bang, sejauh ini ketakutan di dunia seorang entrepreneur itu tidak diterima masyarakat kembali bang. Ada kepikiran ke situ bang? Sebenarnya masalah diterima atau tidak diterima sama halnya seperti gini loh, pro dan kontra. Yang nggak terima silakan, nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan berisik gitu loh. Ngerti nggak? Yang namanya orang berkarir itu pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka. Kalau yang suka gimana dong coba? Ya kan? Kita juga harus menghargai untuk yang tetap suka sama saya.
Yang nggak suka sama saya kita juga harus hargai, tapi jangan berisik dan jangan memprovokasi. Nah selama ini kan ada orang memprovokasi, ya kan? Saya juga nggak ngerti kenapa gitu loh. Ada dendam apa mereka itu sama saya? Padahal kan saya cuma ada masalah sama satu orang. Jadi saya ini seolah-olah kayak merugikan seluruh masyarakat Indonesia yang uangnya udah saya makan, ya. Uangnya saya korupsi. Kalian sama korupsi, sama koruptor aja biasa-biasa aja gitu kan, ya nggak? Padahal korupsi ini kan, koruptor itu kan penjahat nomor 1 di dunia loh, ya kan? Kalau kejahatan-kejahatan kayak saya kan ibaratnya ya kejahatan-kejahatan memang siapapun juga bisa terjadi, ya kan? Bisa terjadi. Mungkin pada saat itu terjadi pada diri saya, bisa juga nanti terjadi pada teman-teman wartawan gitu. Makanya saya selama ini saya disupport terus sama teteh saya. Beliaulah orang yang memang benar-benar mensupport saya sampai sekarang. Makanya begitu saya dalam keadaan tidak stabil, saya akan selalu ingat siapa nih orang-orang yang ada di samping saya pada saat saya tidak stabil. Bukan jatuh ya, tidak stabil gitu. Dan saya rasa sifat stabil itu pun juga dialami oleh seluruh orang, bukan hanya saya. Jatuh bangun semua pun manusia mengalami. Teteh juga pernah mengalami. Sekarang Teteh dia jadi pengusaha sukses. Dulu pun juga sama, pernah dihianati, pernah ada orang berusaha ingin menjatuhi gitu. Tapi sekali lagi inilah dia dunia, ya kan? Kita kembali lagi kepada Allah, kita berdoa, minta support kepada orang-orang yang sampai detik ini menyupport kita gitu. Jadi kalau ada misalkan kita takut gini, nggak usah lah, jangan takut. Pokoknya saya juga kasih support buat teman-teman. Bang Ipul, ya. strategi apa dari seorang Saiful Jamil untuk merebut kembali hati masyarakat khususnya fans ya? Kebetulan sekarang kan gampang sekali ya menaikkan sebuah populer itu ya. Medsos udah jauh lebih berkembang gitu kan. Terus juga semua orang hampir punya handphone, semua orang bisa mengakses berita-berita online seperti yang di depan saya ini kan. Jadi triknya kita, bukan trik sih sebenarnya, kita biasa aja, kita tetap berbuat baik, mengalir seperti air, terus kita berbuat baik ya, kita saling mendoakan, berkarya yang baik, itu aja sih, nggak ada yang berlebihan. Saya tidak akan pernah namanya merayu orang untuk mencintai saya, karena itu buat saya merayu itu kayak tidak baik. Saya berharap mereka mencintai saya ikhlas. Dalam keadaan saya jatuh, dalam keadaan saya tidak stabil, dalam keadaan saya nanti sudah ada di posisi yang baik, saya membutuhkan keikhlasan penggemar-penggemar saya untuk mensupport dan mencintai saya, terutama Teteh yang selalu mensupport saya.